A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Kemarin kita bahas tentang kalimat. Kalimat itu artinya kata-kata. Berapa banyak kata-kata yang kecil, pendek, tapi itu membangkitkan semangat dan memberikan kita pesan dan juga dampak yang sangat baik dalam kehidupan kita. Begitu juga sebaliknya, berapa banyak orang yang akhirnya putus asa, sakit hati, kesal, dongkol, bahkan berputus asa dengan kehidupan ini gara-gara sebuah kalimat. Bukan salah orang yang ngomong. Saya ulang ya. Bukan salah orang yang ngomong. Yang salah itu cara kita ngeresponnya. Karena mulut orang tidak bisa kita kontrol. Kau jangan ngomong gini ya, kau jangan ngomong kasar ya. Tidak bisa, mana bisa, mulut orang suka-suka. Suami ngomong apa, istri ngomong apa, itu kita responnya gimana gitu. Tetangga ngomong apa. Maka kemarin saya bilang, ketika kata-katanya tuh baik, ya kita harusnya meresponnya juga dengan sadar. Tapi ketika kata-katanya jelek, kita juga meresponnya dalam kondisi sadar juga. Jadi ilmu respon ini abang kakak salah satu ilmu yang penting gitu. Untuk melatih ini tidak bisa cepat. Untuk melatih ini perlu waktu. Untuk melatih ini perlu lingkungan. Lingkungan tuh sangat mendukung walaupun bukan faktor penentu. Ada orang yang ada di lingkungan buruk, ya tetap aja jadi baik. Asia, suaminya Firaun, circle-nya penjilat semua. Antum bisa bayangkan, Asia itu hidup di tengah-tengah orang yang menjilat. Korun, Haman, Samiri, itu casingnya beda-beda tuh. Korun orang kaya, kontraktor. Haman ini ahli strategi. Korun ini pengusaha, sorry. Yang kontraktor, tukang bangun, bikin bangunan, bikin gedung tuh Haman, arsitek. Samiri ini seperti orang soleh gitu, seperti orang suci. Tapi dia menggunakan agama itu untuk jadi teokrasi kalau bahasa sekarang, atau mungkin identitas gitu bahasanya. Orang nyebutnya sekarang begitu. Nah, boleh bawa-bawa agama itu kalau sudah jabat. Tapi kalau lagi kampanye, bawa-bawa agama biarlah dia beli gitu. Ngomong apa kita nih? Aman. Misi bang. Aman. Kalau kata orang Sambas, asenak gile aku. Sekarang omongan di warung kopi semua udah ngomongkan politik, ngomongkan ini. Macam ya. Nasib kau tak berubah. Kalau kelakuan masih begitu-gitu ya. Betul tak? Belo ini, belo itu. Kita adalah simpatisan ini, simpatisan itu. Selesai kau diambil suaranya. Suaranya, makanya ini kita tes suara dulu kan. Kalau suaranya bagus, bisa jadi anggota dewan. Ilmu respon. Ada yang bilang begini, kau tidak mungkin bisa. Mana mungkin kau bisa? Dilihat betul-betul masukkan ke hati. Kesal, dongkol, sakit hati seorang, mati ujung-ujungnya. Tapi ada yang bilang, kau tidak mungkin bisa. Wih, ini orang lagi ngasih semangat sama aku nih. Akhirnya terus bergerak dia. Pas sampai di depan, di atas lubang, kok bisa keluar? Kok bisa ini? Tak ada ngerespon, diam ya. Rupa yang ditanya kodok peka, binconge. Ada waktunya memang kita harus peka-pekakan telinga.
Ada waktunya kita dengar. Antum berhak untuk tidak mendengarkan omongan orang lain. Antum juga punya hak loh. Antum juga berhak untuk bahagia. Tidak semua kata-kata tuh antum harus pikirkan gitu. Jadi jangan mikirkan omongan orang yang dia ngomong tidak pakai pikir. Ini kalau kalimatnya negatif. Tapi kalau itu nasihat, riba tuh haram, peka nak telinga kita? Ya enggak lah. Riba haram tuh benar. Zina haram tuh benar. Menjalin hubungan dengan perempuan lain saat kita masih punya pasangan yang halal, itu enggak benar. Ketika dia menegur, kau harus dengar. Nanti salah artikan statement saya ini, kita harus peka-peka telinga. Setiap ada ngasih nasihat dia pekakan telinga. Enggak gitu. Riba haram. Ya kan? Ini lagi rame apa tentang playing victim. Dia yang salah, dia yang marah. Ada lagi ini polanya baru, bukan baru sih maksudnya tuh, ya saya baru ceritakan gitu. Polanya pola lama. Kenapa orang tuh kok habis-habis, misalnya ini si A ya. Terus ada si B gitu. Si B ini kena omongkan, kena incar, kena fitnah, kena serang terus. B ini enggak ngelawan, tipe-tipe yang enggak ngelawan gitu si B ini. Si A ini yang nyerang terus. Perjalanan waktu kita tahu, oh ternyata si A ini enggak habis-habis nyerang si B karena si B tahu rahasia si A. Dia takut kena bongkar aib-aibnya, makanya sebelum aku kena bongkar, aku nyerang duluan. Jadi nengok dunia pergaulan, ya kan, lihat kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari itu, kita jadi ngerti gitu. Oh iya, pentingnya berharap dan berbuat hanya karena Allah. Karena betul-betul manusia nih, apa ya bahasanya ya, betul-betul skor sementara gitu. Abang kakak tak bisa percaya sepenuhnya sama orang tuh. Saran saya begitulah. Baiklah di hari ini, berapa hari kemudian sangat mungkin bisa berubah. Cerita Palestina dan juga Zionis Israel ini kan dia numpang masuk telanjang kaki bahasanya gitu. Orang bilang jahat sekali Zionis. Memang jahat dari dulu. Jangankan sama orang Palestina, lihatlah keturunannya, atas-atasnya tuh. Dari mulai Nabi Yusuf, Bani Israel, ya kan? Anak-anaknya Israel itu, Bani Israel itu kan anak-anaknya Nabi Yakub. Berarti adik-beradiknya siapa? Adik-beradiknya Nabi Yusuf. Nah, tengoklah diapakan Nabi Yusuf. Dibawakan darah bohong. Jadi memang udah kelakuannya itu udah memang kayak gitu. Apa gitu cuma PBB bapaknya jadi butakannya. Nyambung enggak tuh? Gimana nenek moyang mereka dulu? Bapak kandungnya tuh berarti siapa? Nabi Yakub kan? Kan ada beradik Nabi Yusuf walaupun beda ibu ya. Itu dibutak-butakannya enggak? Ayahnya dibawakan bidamin kadzib. Nah ini makanya teman-teman perlu buka Quran, pahami bahasa Arab. Jangan taunya Nabi Yusuf tuh cuma ganteng ya. Bu, baca, Ustaz anak saya hamil kata dokter insya Allah laki-laki. Apa bacaannya Ustaz? Baca surat Yusuf. Wah dibaca lah Yusuf. Baca Yusuf. Begitu keluar, nggak sama. Ustaz kok nggak ganteng? Mana suaminya? Oh suaminya begini, pantas lah. Ya kan tergantung cetakan, ya kan baca surat Yusuf pun. Nah orang hari ini menceritakan Yusuf, coba cek semua orang, rata-rata kalau udah cerita Nabi Yusuf otaknya langsung Nabi ganteng, udah sampai situ aja. Padahal bukan ganteng saja cerita Nabi Yusuf tuh, Allah nobatkan sebagai ahsanal qasas, cerita terbaik di muka bumi itu Nabi Yusuf. Dan asbabun nuzul dari cerita Nabi Yusuf itu sahabat-sahabat tuh letih. Kalau bahasa sekarang tuh, ya Rasulullah perlu healing dong, nah gitu. Kami ini lagi perlu healing, staycation, nah gitu. Tahu staycation? Jadi perlu hiburan, refreshing. Nah akhirnya Allah turunkan surat Yusuf. Diceritakanlah tentang bagaimana perjalanan hidup Nabi Yusuf.
bagaimana mengalami episode ditekan, ya kan, difitnah. Bayangkan tuh, bukan orang lain, bukan teman sekampus. Yang ngebantai Nabi Yusuf siapa? Adik-beradik, satu ayah, dan mereka berani berbohong. Itulah dia cikal bakalnya yang sekarang menjadi Israel. Bani Israel itu sama Nabi Yusuf kayak gitu. Sama Nabi Musa gimana? Kan pecahannya dua nih, biar teman-teman gak bingung ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, punya dua istri. Satu Siti Hajar. Tapi istri pertama bukan Siti Hajar, istri pertama itu Siti Sarah. Belum punya anak. Istri yang kedua namanya Siti Hajar. Siti Hajar ini dari yang ibu dari Ismail, yang nanti akhirnya menjadi Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah. Nah, kalau tarik ke atas, dari mana Bani Israel ini? Dari Nabi Ibrahim ke Siti Hajar, Siti Hajar turun ke Ishak. Bukan Ishak wakaf ya? Itu Ishak bukan Nabi ya. Ishak yang itu beda lagi. Jadi gini loh, muka antum tuh blank. Ya. Kalau Ishak yang itu nanti isinya tuh akad ikrar wakaf, ya kan? AIW, kemudian patok tanah gitu ya, sertifikat BPN, itulah nanti isinya kalau ketemu Ishak yang itu. Jadi Nabi Ibrahim punya dua istri. Yang pertama namanya Siti Sarah. Siapa namanya? Yang ini namanya Siti Hajar. Nah, Siti Sarah menghasilkan anak, tapi yang ini duluan lahir, namanya Ismail. Nanti Ismail inilah yang menjadi turun-turun sampai ke baginda Rasulullah SAW. Nah, ada yang memfitnah mengatakan bahwasanya Siti Hajar ini pembantu budak. Makanya orang Yahudi mengatakan bahwasanya Islam itu kalian tuh dari keturunan para budak. Kalian grade-nya grade lebih rendah. Ya kan? Nah, sedangkan Siti Hajar itu istri pertama, istri sah. Ini konfliknya Masya Allah dari zaman dahulu kala. Jadi kalau ibu-ibu zaman sekarang tuh kalau ada cerita poligami dia marah, biasa emang. Dari sejak dahulu kala. Dia ngomel tetap mau ngomel, tapi suami tetap gak boleh diambil orang lain, tetap pengen dikuasai gitu. Gak boleh ada yang mengambil benteng itu gitu. Saya gak lanjut lah, tak kuasa saya nak lanjutkan materi ini. Saya balik awal ya. Lanjut nih. Nah, Siti Sarah punya anak namanya Ishak. Nah, Ishak inilah yang nanti turun dari Ishak ke Yakub, ya kan? Masih lupa enggak lagu-lagu Nabi itu, masih lupa ya? Yang hafal kan cuma anak kita ya kan? Anaknya suruh masuk TPA, bapaknya tuh udah usah ingat lagi dah. Enggak perlu kan? Penting tuh cari duit pokoknya bapaknya tuh. Ngapalkan doa makan enggak usah ya. Masuk WC enggak usah. Nggak usah anak-anak. Yang penting tuh masuk pondok tahfiz tuh yang penting tuh anaknya gitu loh. Doakan Ustaz anak saya jadi hafiz Quran. Mamanya masih Iqra 2, Iqra 3 tuh enggak apa-apa gitu loh. Nanti kan masuk surga juga ya kan? Betul enggak? Paham enggak maksud saya ngomong apa nih? Hah? Oi, dengar enggak? Ngetes mic, Bang, ngetes mic. Pokoknya yang penting anak saya hafiz Quran, anak saya hafiz Quran. Anak saya hafiz Quran. Mamanya belepotan tuh enggak apa-apa. Betul enggak? Anak saya pondok tahfiz, anak saya pondok tahfiz. Doakan Ustaz anak saya hafal Quran 30 juz. Mamanya? Bapaknya? Mak, kata anaknya, mau setoran hafalan mak? Sama ayah ya. Ayah kan tak bisa baca Quran, kata anaknya. Matilah. Ayo, biar dapat mahkota nanti di akhirat dari anaknya. Bagus sekali tuh, cita-citanya mulia. Dia lupa kalau dia juga adalah anak bapak kau tuh. Nah, kaulah apa? Bapak kau tuh kan pengen juga dapat mahkota. Mama kau pengen dapat mahkota. Nanti kena tegur saya nih, tak boleh ngomong gitu. Iya. Dah, oke lanjut ya. Yakub ini nanti turun sampai terakhir ke Isa alaihissalam. Makanya mereka ngerasa lebih baik. Tapi Masya Allah, tabarakallah,
Ya kan? Buat teman-teman saya yang beragama atau berkeyakinan Nasrani, Nabi Muhammad SAW adalah lewat wasilah Quran yang membela Maryam. Karena Yahudi memfitnah Maryam sebagai seorang perempuan yang pezina. Siapa yang membela? Rasulullah. Makanya kata guru-guru saya, aneh betul kalau ada orang Nasrani yang tidak berpihak kepada Muhammad. Dan sudah disebutkan, Isa sudah mengatakan, ana Rasulullah. Nanti akan datang seorang nabi sesudah saya, ismuhu Ahmad. Nah, ayat ini diplesetkan sama Ahmadiyah, ya kan? Kalau dia bikin Mirza Ghulam Ahmad. Itu awalnya apa? Orang-orang yang suka itu es krim. Mirza Ghulam Ahmad tuh orang soleh awalnya. Tapi karena circle terdekatnya kebanyakan makan es krim. Paham ya? Paham enggak? Makan es krim tuh gimana? Gitu. Karena sering lama-lama Mirza Ghulam Ahmad berpikir, iya juga ya, jangan-jangan aku nabi yang disebut nih. Gitu loh. Dia menyangka bahwasanya dialah nabi itu. Awalnya dia enggak bukan Muhammad. Enggak, kata pengikutnya, ismuhu Ahmad. Kaulah Ahmad yang dimaksud. Kau ini udah soleh, keren, wow, amazing gitu lah. Ibu ini solehah banget loh bu, masya Allah loh. Saya ini lihat ibu ini, aduh, udahlah cantik, solehah. Masa sih? Iya bu. Minta puji 2 kali. Kata-kata masa sih itu minta puji 2 kali. Kalau ada yang orang puji antum bilang masya Allah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Cepat-cepat matikan rasa itu. Jangan antum enggak sih, ada papanya. Pret apa? Itu minta puji 2 kali. Bukan kita tak tahu. Ketika ada orang puji, masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair, Allahu Akbar. Kalau guru saya itu malah langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya besar Allahnya, kita langsung jadi kecil. Makan kepiting pakai gunting. We are nothing, Allah is everything. Baru. Catat. Nanti ada yang nanya, ngapa pakai gunting bang? Emang ngapa guntingnya bang? Kan tidak mungkin pakai tang gitu ya. Jadi bagaimana keturunan Bani Israel memperlakukan ayahnya, ditipunya ayahnya, betul enggak? Betul enggak? Ayahnya diapakannya? Ditipu, dibilang ini darahnya Yusuf, padahal darah kambing. Ini bilang bajunya Yusuf dikoyak-koyak dimakan sama serigala, padahal dia yang ngoyak-ngoyaknya. Dibilangnya Yusuf terbunuh, padahal Yusuf dibuang. Bayangkan, jangankan PBB. Paham antum? Bapaknya jadi buta-butakannya. Ini generasi mereka tuh. Masih hidup sampai sekarang? Masih lah. Walantar do angkal Yahudu walan Nasoro, kata Allah kan, hatta tatabi amilatahu. Turun lagi kita cerita Nabi Musa. Antum tahu cerita Nabi Musa? Ngikut perjalanan 3 orang, 5 orang. Dalam riwayat diceritakan ada yang bilang 300.000, ada yang bilang 600.000 Bani Israel. Jadi Nabi Musa tuh tour leader. Tapi bukan bawa jamaah umroh 33 orang, itu bukan. 600.000 Bani Israel. Begitu Allah turunkan makanan, manna wassalwa, makanan dari surga. Bani Israel ini minta apa? Minta bawang lah, minta timun lah. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kau minta, udah diturunkan makanan surga masih minta bawang, telur dadar. Enggak ada telur dadar, nanti dikira saya bohong pula kan. Udah dikasih kepiting ya kan, kasih makanan enak-enak, telur dadar gak ujung-ujungnya. Itu menunjukkan beliau tuh tawadhu ya, beda dari cerita. Bukan Bani Israel, bukan. Kalau Bani Israel itu minta bawang merah, bawang putih. Suruh kurban, sembelih sapi. Tanya lagi, sapinya yang cemana? Warna apa? Kalau saya mungkin jadi nabinya tuh. Kupangkung nggak, udah. Paham antum? Jadi orang marah sama Yahudi sekarang, orang marah. Dari dulu, kau tak baca Quran kah? Dari
zaman dulu. Apa gitu sekarang? Mereka melanggar perjanjian. Mereka tidak punya hak asasi manusia. La ilaha illallah. Kau kemana aja budak? Oi. Masa kau baru kesal sekarang? Nggak ke dari dulu. Ini kemana? Tak dibaca. Di sini diceritakan semua kelakuan mereka. Antum bayangkan ya. Udah selesai nih. Udah selamat. Lewat di laut. Ini cerita Musa ya. Musa dengan Bani Israel. Udah selamat. Cerita dari laut. Ya kan udah ditengoknya depan mata tuh Fir'aun dan tentara yang tenggelam semua keluar dari itu. Apa dia bilang? Musa, kau bisa gak mintakan makanan untuk Tuhan kami? Palak dia. Kan gitu kalau bahasa kita. Ya kan? Udah selamat tuh untung. Minta makan. Nah, sama kayak orang numpang. Ya kan? Mampir bang, mampir ke Indo April atau Alfa Oktober bang gitu. Ya kan? Terus kita beli lah nih satu minum. Cemilan dia lebih banyak daripada kita. Ada, tapi tidak boleh sebut nama ya, tidak boleh. Menjaga kode etik jurnalistik. Dia yang minta mampir, kita yang bayar. Jajanan dia lebih banyak daripada jajanan kita. Itu namanya bagus. Apa? Bagus. Ya, akhlaknya luar biasa. Itu akhlaknya luar biasa ya. Iya, bagus kan? Bagus enggak kira-kira? Bang mampir lah, Bang. Lebih lagi yang lucu lagi tuh, yang bayar tuh kencing ya mampir situ tuh. Dia shopping. Nah, tengok loh. Sama-sama ing memang. Satu kencing, satu shopping. Memang aing gitu lah. Ustaz kesal, dari dulu kesal. Makanya Yahudi. Nah, langsung pindah ganti topik. Ya, langsung belokkan. Yahudi. Ya kan? Jadi ya Allah Robbi, kalau nengok tingkah laku mereka, siapa yang enggak marah? Ini yang terekspos, yang tidak terekspos. Yang mereka bikin skenario panjang untuk kita, ngeracuni makanan kita, ngeracuni fashion kita, ngeracuni ini. Kita tak sadar gaya hidup kita. Millah, Allah bilang apa? Hatta tattabi'a millatahum. Millah bukan din. Kan Allah menyebut Islam dengan innad dina indallahil Islam. Bagi mereka, kau tak perlu login ke agamaku, tapi style gaya hidupmu kau harus ikut aku. Sejak kapan pakai jilbab syar'i terus make a wish, berdoa dong, depan lilin? Apa doanya hari ini? Siapa yang ngajarkan? Ayo, siapa? Apa diam semua? Itu namanya millatun. Apa namanya? Millah. Ya kan? Makan pakai tangan kiri. Tak habis nasinya. Standing partai. Salah. Standing party maksudnya. Sebut pula. Aman. Ada yang jual bakso di depan. Mereka berdiri. Kencing berdiri. Tempat ibadah disiapkan kencing berdiri. Millah. Nanti tahun baru tiup-tiup trompet. Pakai topi di atas. Memang kau KTP-mu masih Islam, tapi kelakuanmu. Dan mereka pun tidak mau nerima kita. Belo-belo. Kan ada tuh yang katanya Yahudi pesek tuh. Wah, sok paling Yahudi. Mana kita diakui? Mereka tuh hanya mau mengakui yang satu darah. Dan itu pun sanadnya dari ibunya. Kalau bapaknya non Yahudi, tidak apa-apa. Tapi kalau ibu harus Yahudi, supaya darah itu nyambung. Nah, mereka tuh mirip-mirip lah. Sama salah satu suku di Indonesia yang saya tidak boleh sebutkan lah. Jadi sanad darahnya itu harus dari ibu. Marah kita dengan kondisi sekarang? Yes, betul. Tapi kita juga harus muhasabah. Kenapa aku baru ngerti sekarang? Saya tidak mengatakan yang hari ini, itu bagus sekali antum marah lewat Instagram, marah turun ke jalan, itu Masya Allah kita menunjukkan keberpihakan kita kepada yang benar. Dan kita tak usah diskusi lagi ya. Ada yang tanya sama saya, Ustaz kenapa tidak pernah posting Palestina, kenapa tidak pernah ini? Masya Allah, tabarakallah. Saya mau jawab juga kadang-kadang, tapi udahlah, ini ujian. Tidak semua yang sudah kita lakukan itu harus kita expose. Ada yang bilang bangkitlah, Hitler supaya bisa bantai mereka lagi. Jadi tahu orang-orang kenapa Hitler tuh bantai Yahudi. Ya kan? Memang masih ada sisa-sisanya. Tadi sama Musa, pertama sama Yakub.
Sekarang sama Musa, sama Isa. Siapa yang berkhianat di antara murid Isa? Iya kan? Yudas Iskarion yang dimiripkan sama Allah, lalu disalib itu, Yudas Iskarion, itu pengkhianat kan? Gurunya tuh dikhianati. Jadi memang sanad mereka nih tukang tipu memang. Nggak usah disingkat ya, nanti ada yang tersinggung. Aha. Memang kerjanya nipu, kerjanya bohong. Maka antum jangan pernah percaya. Sanad mereka begitu. Dan mereka pandai sekali memutarbalikkan fakta. Nah, makanya kalau ada yang sekarang nih tinggalnya di dekat-dekat kita atau sekeliling kita, dia yang salah, dia yang marah, itu adalah otak-otak Yahudi gitu. Ilmunya tuh gitu. Bayangkan, dia yang salah, dia yang marah. Bahkan dalam sebuah sejarah itu diceritakan, saya lupa tahun berapa, tahun guru cerita 1800-an katanya, itu ada kejadian mereka mengorbankan sesama saudara mereka sendiri, sama Yahudi, untuk mendapatkan simpati internasional. Seolah-olah mereka tuh dikorbankan, dibantai, lalu mereka bikin berita karena saat itu mereka pegang opini. Memang konten kreator mereka. Jadi tidak heran kalau hari ini ada yang meniru-niru sifat seperti itu. Nah, berarti dia Yahudi KW gitulah. Ditambah dengan adanya Zionis Israel ini, waduh makin jadilah. Mereka juga menggunakan agama sebagai ini. Bayangkan, apa sih yang mau mereka cita-citakan? Mereka mau bilang, mereka mau bangun King Solomon, King of Solomon Temple. Atau buka aja di Google tuh. Buka di Google, ya kan? Yang mereka bilang di bawah Masjidil Aqsa. Itu benar atau halusinasi? Halu, mana ada barang itu? Tidak ada. Mereka menghayal. Jadi kalau membawa pakai fakta, mereka tidak punya fakta karena track record mereka pendusta. Supaya agak dramatis dan ada nilai heroiknya, mereka bilang kita akan bangun istana Raja Solomo. Mereka akan nanti tuh king raja mereka tuh yang katanya nabi mereka tuh akan turun dengan 5 syarat. Nanti saya ada waktu kita bahas detail. Mana saya pun baru dapat ininya, nanti saya kasih ke kawan-kawan linknya. Dibahas lebih ini, dikasih gambarannya. Dia bilang nanti harus tinggal di satu tempat, tanamannya harus hijau, mereka menanam pohon gorkot salah satunya kan. Itu semua dibangun atas asas halusinasi. Apa asasnya? Kalau Nabi Muhammad SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak ngomong sembarangan. Apapun yang diucapkan beliau pasti benar. Tadi pagi saya baru nonton sebuah video kisah sirah nabawiyah dari salah satu guru kita. Beliau bercerita tentang pendeta ini Yahudi, Allah. Lalu baginda Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama para sahabat. Saat itu Rasulullah sudah jadi raja, sudah jadi khalifah bahasanya gitu ya. Itu cerita tentang, ini menarik kalau menurut saya disampaikan. Nah ini mungkin bisa jadi cerita tambahan ya, 15 menit sisanya. Saya izin balik awal karena ada rapat guru-guru nih. Jadi supaya murid bisa balik awal gitu. Jadi Yahudi ini tiba-tiba datang di majelis ilmunya. Kayak gini lah nih. Rasulullah lagi kumpul dengan sahabat, tahu-tahu Yahudi itu datang. Rasulullah kan pakai imamah gitu ya. Ada lebihan kain di sininya. Tiba-tiba Yahudi itu datang masuk langsung ke depan, langsung dicekek. Ditarik itunya tuh. Dalam kondisi ketarik, Yahudi ini bilang begini, "Bayar utangmu ya Muhammad." Di depan majelismu, Umar dan cabut pedang dah. Kata Yahudi ini, bayar utangmu. Rasulullah tuh tetap tenang. Rasulullah tetap tenang. Nah itulah kita tuh, saya tuh cerita-cerita kayak gini tuh di sisi lain pengen sekali ceritakannya, di sisi lain bisa gak aku praktekkan ini nih. Ya lemah juga kita nih kan, abang kakak saya tahu aib saya tahu kekurangan saya, tapi sangat pengen mencintai Rasulullah dan sangat pengen meniru akhlak dan adabnya. Nah ini saya ceritakan sebagai tambahan hazanah keilmuan kita dan tambahan motivasi kita untuk jadi orang baik gitu. Mau dilanjutkan gak ceritanya? Nah saat itu begitu ditarik itu, baginda Rasulullah bilang, "Apa yang kau mau Yahudi?" Yahudi itu begitu narik itu bilang langsung, "Bayar hutangmu ya Muhammad."
Hai Muhammad, bayar utangmu, kata si Yahudi ini. Umar tuh udah, sahabat diam semua kan. Umar tuh udah berdiri, udah tinggal nunggu kode ya. Inilah pentingnya ya. Dalam dunia kepemimpinan, tetap saya tuh tadi tuh dapat angle yang lain. Itu pentingnya konsultasi sama pimpinan. Konsultasi sama, kalau bahasa kita nih pengasuh. Kalau di internal Munzalan ya. Jangan mengeksekusi sesuatu tanpa instruksi. Umar udah berdiri tinggal nunggu tebas. Asal kode Rasulullah ting gitu misalnya. Ting gak budak tuh gitu lah. Langsung pisah. Duduk sini, dengar dulu cerita Nabi Muhammad. Jadi nunggu kode, Umar ini udah siap bergerak. Nah, itu yang saya bilang kalau di internal Munzalan koordinasi berlapis. Antum jangan melangkah, jangan bikin-bikin program tanpa persetujuan pengasuh. Coba belajar merendahkan ego. Atau gantian, antum jadi pengasuh, saya yang jadi wakil pengasuh. Mau saya dengan senang hati. Ambil lah nih. Kan syaratnya cuma satu, ngisi SMK tiap hari. Itu ya nggak susah kok jadi pengasuh tuh. Nah, begitu kena ancam, yang nggak ikut alaqoh ngajar, datang semuanya. Memang sapi, memang harus dipecut dulu kan. Al-hurru al-abdu yudrabu bil aso. Namanya budak, hamba saya itu dipukul pakai tongkat, pakai kayu. Wal hurru, sedangkan orang yang merdeka yakfihi bil isyarah. Cukuplah dengan kode. Masuk enggak alaqoh budak-budak sekarang? Rajin alaqoh. Oh, segitu ya takutnya. Padahal cuma suruh ngajar loh, tapi materinya yang request pengasuh. Saya bilang, kau tak mau masuk alaqoh ada apa? Sini, mana bagian? Udah, absennya udah ada, Wan. Rajin mereka datang sekarang. Alhamdulillah bagus ya. Oh, saya berharap ada yang langgar gitu loh. Langsung saya panggil, langsung suruh ngisi SMK sini 1 jam. Saya duduk di sini, depan sini. Bukan belakang kamera, depan sini saya duduk. Saya akan duduk di sini, duduk. Matikan handphone, saya akan catat. Dia catat. Batuk di beberapa kali AO itu saya catat nanti. Itu nanti yang enggak mau ikut halaqah tuh gitu-gitu kan. Requestnya enggak berat-berat lah materinya tuh. Yang ringan-ringan ya mustalahul hadis, saya minta tolong ajarkan saya. Faraid, tolong ajarkan saya faraid. Ayat-ayat mutasyabihat di Quran ini apa maksudnya, tolong jelaskan gitu. Ada yang marah nih. Bukannya habisin ceritanya, habiskanlah ceritanya. Iya. Nunggu ya. Itu berarti beliau ini cinta sama Rasulullah SAW. Saya sengaja pancing belokkan dulu. Ada yang protes nggak? Ternyata TikTok lebih responsif ya. Kalau Instagram tuh kalem, tuh tenang. TikTok memang Masya Allah. Kan tinggal bilang, Ustadz tolong dong lanjutkan gitu. Enggak, bukannya ini malah cerita kemana-mana. Wah gitu. Itu ya Anda benar, saya salah, saya minta maaf. Langsung kita tutup ya, subhanakallahumma gitu ya. Jadi waktu ditarik tali imamah di lehernya Rasulullah, Yahudi ini bilang, bayar utangmu ya Muhammad. Baginda Rasulullah SAW mengatakan dengan sangat tenang, beliau mengatakan, aku tahu aku punya utang, tapi kan belum masuk tempo. Aku tidak mau bayar sekarang. Tarik. Jadi Yahudi ini Masya Allah. Jadi cerita dari ini ya, sampai ke Nabi Muhammad nih ceritanya nih. Kan Isa tadi kan tahu kelakuan. Sekarang cerita bagaimana perlakuan Yahudi itu kepada Muhammad. Memang tengil emang apa? Tengil. Begitu ditariknya, Rasulullah kasih kode ke Umar. Ya Umar, pergi ke Baitul Mal. Jadi waktu itu Baitul Mal sudah ada tapi belum formal benar gitu ya. Nah, Umar lah yang menyempurnakan itu. Pergi ke Baitul Mal ya Umar, ambil kurma yang dia minta. Beberapa sok kurma gitu. Sok itu sangat genggaman. Hutangnya misalnya hutangnya 20 gitu ya, 20 genggaman. Ya kan? Ambil 20 genggaman itu wahai Umar, ya kan? Ini misalnya perumpamaan aja. Lalu ambil genggaman yang lain. Tambahkan lagi, misalnya 20 jadi 40 gitu. Misalnya 2 jadi 4, bisa paham? Umar nih sambil bingung gitu pergi ke Baitul Mal nih. Ngapalah Nabi aku nih begini. Kalau aku lah udah selesaikan budak nih gitulah. Udah aku pisahkan dah dia nih. Tak bisa ngomong lah budak tuh.
Begitu sampai di Baitul Mal diambilkanlah. Ini yang pertama, utangnya Rasulullah. Masih bertanya-tanya nih Umar nih, kenapa begini orang ini ya gitu. Habis itu dikasih lagi, ya Rasulullah yang kedua ini untuk apa? Tahu nggak jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, yang kedua ini Umar adalah untuk membayar luka hati atau untuk karena kau menakut-nakuti Yahudi ini. Mak, kata Umar, aku pula yang salah. Antum bisa bayangkan jadi Umar kayak gimana rasanya? Siapa yang tengil? Yang disalahkan? Umar. Dua sok tambahan itu wahai Umar, karena engkau menakut-nakuti dia. Makin mendidih hati Umar. Kau yang kurang ajar, aku pula yang kena marah. Aku ini bela Nabi aku, gitulah kira-kira. Habis itu Yahudi ini nanya, hai Umar, kau tahu aku ini siapa? Apa kata Umar? Aku tak mau tahu kau siapa. Bodoh amat. Aduh, nah. Pak Ajo gila aku tahu. Disebutkanlah namanya. Ternyata ini Yahudi ini adalah pendeta. Kalau zaman sekarang kan nyaman ya. Kita bisa tahu si fulan itu nengok, oh ketemu Ustadz di TikTok, nah, gitu kan. Ketemu ini enggak ada, cuma dengar nama. Oh, kata Umar, kau nih rupanya. Kau kan pendeta, orang suci, pemimpin. Ngapa pula kau memperlakukan begini sama Nabi Muhammad? Iya, kata dia. Aku nih, ini ya dengarkan kalimatnya. Aku nih pendeta Yahudi, membaca semua isi Taurat. Dan aku sebenarnya Umar, sudah lama pengen masuk Islam. Aku baca semua isi Taurat itu. Semua ciri-ciri Nabi yang disebutkan di dalam Taurat itu ada dalam dirinya sosok bernama Muhammad SAW. Semua tanda sudah aku dapati. Cuma satu yang belum aku dapat. Dan aku tahu konsekuensinya. Aku datang ke majelis ilmunya, menarik lehernya, menagih hutang tanpa batas waktunya belum masuk, ya kan? Jatuh temponya belum sampai. Di depan murid-muridnya, di depan pengikut-pengikut setianya, aku pasti mati. Tapi dalam Taurat itu diceritakan Nabi yang namanya Muhammad SAW ini yang menjadi Nabi akhir zaman, itu kelemah lembutannya, kasih sayangnya melebihi emosinya. Dan aku sudah melihat barusan bagaimana dia memberi hutangnya, membayar hutangnya, melebihkan hutangnya karena perlakuan kasar. Wahai Umar, saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam Yahudi. Saya dengar atau baca video-video nonton video gitu tuh, terdiam gitu, alamak, tak ada apa-apa, aku nak mengharap syafaat Nabi. Baru tadi aku kencing yang satu shoppingnya aku dah kadang-kadang. Cuman lah anak niru Nabi pun. Anak baru numpahkan pasir, numpahkan air, ya itu dah menjerit macam naik lampir. Padahal banyak orang tak punya anak, pengen rumahnya belampar. Antum pernah pergi ke rumah orang yang belum punya anak? Pernah pergi nak? Silaturahim coba. Saya udah pernah berkali-kali. Rapi rumahnya, ndak ada lukisan abstrak gitu, sudah ada. Lukisan dinding tuh loh. Tahu ndak tuh lukisan-lukisan dinding tuh? Kadang hijau, kadang biru. Coba tengok rumah Adam tuh. Banyak lukisan ya, Adam. Pergi ke rumah orang-orang yang tidak punya anak. Kita yang hari ini mengaku umatnya baginda Rasulullah harus bisa meniru. Bayangkan beliau tetap bisa bersabar menghadapi Yahudi yang begitu. Usikum wa nafsi bitaqallah, usikum wa nafsi bitaqallah. Jadi apa yang mungkin antum tidak paham dengan kebijakan pengasuh, ya kan? Itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibanding bagaimana perlakuan orang-orang Yahudi itu terhadap Rasulullah. Jadi bukan sabarnya tidak ada. Apalagi yang penganut gini, sabar tuh ada batasnya. Siapa yang ngajarin gitu? Saya berani bilang itu aliran sesat. Sabar ada batasnya itu aliran sesat. Mana ada sabar batasnya? Yang ada batas itu sholat. Kalau sabar tidak ada batas. Antum tahu rasanya, mohon maaf, dan saya sangat respect dan hormat sama orang-orang tua yang ditakdirkan Allah punya anak disabilitas atau anak istimewa.
Antum tahu rasanya ngerawat anak-anak begitu. Saya kadang-kadang kalau ketemu sama orang tua yang punya anak istimewa tuh, Masya Allah, berkaca-kaca rasa mata. Saya ngeliat diri saya gitu. Anak saya 4 dengan izin Allah, Allah takdirkan saya. Bagaimana orang tua yang Allah takdirkan punya anak dengan kondisi begitu, dengan penuh kasih sayang, diantarkan sekolah, diajarkan TPA. Saya nengok yang di Ponorogo tuh, saya ikut saya waktu itu ke Ponorogo. Majati sama siapa lagi waktu itu. Nengok anak-anak tuh yang naik atas meja, yang katanya hiperaktif dan segala macam. Ya Allah, orang tuanya tuh sabar gitu, duduk, dengarkan. Saya waktu disuruh ngomong di depan wali santri yang punya anak istimewa tuh, nangis ya, saya beli nangis mata. Nggak, ngomong gini, sabar ya bu. Kayak nggak sampai rasanya kalimat saya tuh, kau ngomongkan sabar, anak kau normal kan gitu bahasanya. Maka saya bilang, akhirnya kecetus lah waktu itu istilah, jangan bilang mereka lagi anak cacat, jangan bilang mereka anak disabilitas, jangan mereka, kalau di Malaysia namanya OKU, orang kurang upaya. Saya bilang sama ibu-ibu di situ, ganti bu, anak ini adalah anak istimewa, anak surga. Ganti ucapan itu dengan istilah anak istimewa, anak surga. Antum tahu gimana ngasuh anak biasa aja, itu ekstra tenaga. Ngasuh anak yang seperti itu, Masya Allah. Nanti makanya kita akan bikin segera ada kelas, ada forum silaturahim namanya Rumah Asuh Anak Istimewa Anak Surga. Jangan lagi antum bilang sabar ada batasnya. Tidak ada batasnya sabar itu. Kalau ada yang bilang sabar itu ada batasnya, itu aliran sesat. Tahu yang lebih sabar? Allah punya 99 nama, yang terakhir di Asmaul Husna As-Sabur. Tahu enggak Allah itu juga sabar nunggu kita? Tahu enggak Allah juga sabar melihat kelakuan kita? Kalau pas lagi ada maunya, baik luar biasa. Gila udah sampai maunya, sampai hajatnya, udahlah hilang. Enggak usah kaget, Ustaz, doakan Ustaz. Doakan ruko saya laku Ustaz, ruko laku terjual. Ada bunyi? Tak ada, sepi. Kaget? Enggak, biasa aja. Gitu emang kelakuannya. Ustaz. Mau konsultasi. Ustaz. Nah, banyak masalahnya tuh. Ustaz. Nah, gatal. Kaget. Dulu saya sempat kesal. Mana kakak ini dulu waktu masih susah rajin ke masjid. Dia udah sukses, udah kaya, butiknya ramai, tak pernah lagi datang. Sibuk. Tanah Abang, tanah longsor, tanah apa pergi ke tanah-tanah semua dah. Tak sempat lagi ikut pengajian. Jadi abang, kakak, ayah, bunda yang Allah takdirkan punya anak istimewa, segera nanti kita akan bikin ada kelas bersama pusat dakwah namanya Rumah Asuh. Nama programnya Rumah Asuh. Insya Allah saya juga ada di situ. Saya juga ikut membersamai dan kita akan hadirkan tokoh-tokoh, para praktisi-praktisi, orang-orang yang insya Allah akan ikut membersamai, dan ayah bunda juga akan dibersamai dengan sesama orang-orang tua yang Allah takdirkan punya anak istimewa. Nah, bagaimana mereka berbagi tipsnya, berbagi kelas, berbagi saling menguatkannya. Nah, apa saja, dan ini insya Allah bersama para praktisi. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, anak-anak itu betul-betul anak istimewa. Bisa hafal Quran, bisa bicara, melafazkan ayat-ayat Quran, padahal kalau ngomong kata-kata bahasa Indonesia tak bisa. Tapi begitu baca Al-Fatihah, bisa keluar suara. Ngomong biasa, hilang lagi suaranya. Itu kayak tidak masuk akal. Maka saya bilang, buat himbauan buat semuanya, jangan lagi menyebut mereka sebagai anak difabel, anak cacat, anak apa lagi. Kita sebut mereka sebagai anak istimewa, anak surga. Saya Ustadz, ada anak surga, Masya Allah. Saya yakin yang nonton SMK ini, apakah yang di YouTube, tuh kan? Benar Ustadz, mohon doanya, saya punya 4 anak, qadarullah Allah titipkan 3 anak spesial. Ya Rob, Masya Allah, Masya Allah. Semoga abang kakak dikasih kesabaran yang luas, yang banyak. Nanti insya Allah segera, jangan lama-lama dia, segera bikin ruang kelasnya pakai Zoom. Nanti insya Allah saya akan ikut mengasuh juga, pakai Zoom nanti kelasnya. Kita ada berapa, misalnya 10 kali pertemuan. Kita akan belajar bersama tokoh-tokoh, orang-orang yang memang kompeten, bagaimana tips dan bagaimana panduan untuk menghandle atau menghadapi atau merespon amanah dari Allah ini. Amanah dari Allah ini yaitu adalah kita menyebutnya anak istimewa. Karena ucapan itu doa. Kalau kita bilang ini anak cacat, maka dia itu seperti kayak
cursing bagi mereka. Mohon maaf ya, sudahlah mereka itu ditakdirkan Allah tidak sama dengan kita, ditambah lagi dengan kalimat anak cacat, anak disabilitas. Itu tidak boleh. Maka saya bikin nama mereka, menyebut mereka dengan, nanti programnya namanya Rumah Asuh, di bawahnya ada kata-kata anak istimewa, anak surga. Coming soon, insya Allah. November ini udah launching insya Allah ya kelasnya. Nanti pembicaranya tuh Ustazah Ninin yang kemarin di grup, itu dia. Ada Ustazah Ninin dari Ponorogo, itu praktisi selama belasan tahun. Bagaimana pola dia mengasuh anak-anak istimewa ini sampai akhirnya Allah takdirkan kita punya cara merespon yang benar. Karena respon ini yang menentukan skor akhir. Oke, sebentar ya. Ini ada pertanyaan yang agak rasanya perlu saya jawab. Izin bertanya Ustaz, pernah terlintas di pikiran saya, kalau sabar tidak ada batasnya, mengapa Fir'aun yang percaya kepada Tuhannya Musa saat nyawa sudah sampai di tenggorokan tidak diterima? Nah, gimana? Allah sudah memberikan sinyal berkali-kali kepada Fir'aun. Berimanlah. Tapi Fir'aun menerima atau menolaknya? Menolak dengan penuh kesombongan. Dengarkan kata kuncinya ya. Fir'aun menolak dengan dengan penuh kesombongan. Lalu saat iman itu sudah sampai, iman itu sudah di sini. Kalau masih di kaki nyawa tuh, masih di sini. Kan nyawa kita tuh terputus 4 kali proses. Dari ujung kaki sampai lutut, dari lutut sampai pusar, dari pusar sampai ke tenggorokan. Ini namanya gorgoroh kalau dalam bahasa fikihnya. Makanya ada hadis yang mengatakan istaghfir malam yugorgir. Istighfarlah, kamu minta ampunlah kepada Tuhanmu sebelum sampai nyawamu di sini. Karena di sini sudah tidak bisa, sudah skor akhir dah. Kalau masih di sini bisa. Jadi 1, 2, 3, terakhir di sini 4. Jadi kalau orang dicabut nyawa, itu pertama kakinya dulu dicabut. Dari kaki. Coba kalau misalnya kakinya dingin, pahanya masih panas, itu berarti sudah menjalar. Nah, coba ganggu kakinya. Dingin enggak? Nah, kalau udah dingin tapak kaki itu, bentar lagi itu artinya itu. Nah, jadi caranya gitu. Cek, istaghfir malam yugur. Dia naik ke atas dari bawah, dari ujung kaki sampai lutut. Dari lutut naik lagi malaikat maut selanjutnya sampai pusar. Dari pusar sini naik lagi sampai leher, teng. Jadi 3 kelompok kematian. 1, 2, 3. Makanya bahasa Quran itu malak. Bukan malaikatun, tapi malakun. Wa idza wukilal ladzina malakul mautil ladzi wukila bikum. Kata-kata malak menunjukkan dia kelompok, ada sekelompok ini. Nanti sampai Israel, yang katanya Israel itu, ada yang mengatakan malaikat maut. Itu nanti mengeksekusi di sini. Di leher. Tapi ada 2 malaikat, ada 2 sisi nanti didatangi. Kalau orang ini orang soleh, malaikat datang dari sebelah kanan, menunjukkan gambaran surga yang bertingkat-tingkat. Orang ini mencium bau surga itu, sudah melihat wanginya surga, kagum dengan apa yang dilihatnya, sampai akhirnya dia tak bisa berkata apa-apa kecuali meneteskan air mata dia. Nah, itu tanda-tanda orang sakit atau berkeringat di sini ya. Tanda-tanda semoga kita masuk kategori yang ini. Didatangi oleh para malaikat dari sisi sebelah kanan. Makanya kalau antum mau entalkin orang, jangan di sisi sebelah kiri, ambil sisi sebelah kanan. Itu kenapa kita kalau suruh tidur sama Rasulullah miringnya ke kanan. Karena memang kanan, Ashabul Yamin itulah kenapa saya ambil nama Ashabul Yamin itu, golongan kanan itu. Apa-apa usahakan kanan. Sampai orang tanya, ngapa Yaman pakai jam tangan di sebelah kanan? Nah, ini contoh, saya pengen kasih yang terbaik untuk tangan kanan. Tangan kiri ini ya kasih cincin sekali, habis itu sisanya untuk basuh beliau gitu lah ya. Tapi yang pakai jam tangan di kiri juga tidak salah, tidak dosa, tidak bid'ah, tidak. Saya cuma ngasih tahu, saya pakai jam tangan di sebelah kanan. Ada juga yang tidak pakai jam tangan di kiri, tidak di kanan, di dada, jam dinding dipakainya misalnya gitu ya. Nah, jadi saya cerita tadi sampai didatangi dari sisi sebelah kanan. Tapi kata Rasulullah, kalau yang didatangi ini adalah seseorang yang bermaksiat kepada Allah dan belum bertaubat sampai akhir hayat. Nah, dengarkan kata kuncinya.
belum bertaubat sampai akhir hayat, maka ada malaikat yang mendatangi dari sisi sebelah kiri. Ada yang mengatakan malaikat itu adalah malaikat Jibril. Tadi sini Jibril juga. Jibril datang menunjukkan neraka yang bertingkat-tingkat, lalu mengatakan, hadza manzilatuk ya fulan fi nari jahannam wa bi'sal masir. Ini tempatmu nanti wahai fulan di neraka jahanam, dan ini seburuk-buruknya tempat. Nauzubillahi min dzalik. Maka kata baginda Rasulullah, saking takutnya orang itu melihat neraka yang bertingkat-tingkat, panasnya itu, orang ini juga tidak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa bicara apa-apa, kecuali menghitam wajahnya lalu meninggal dalam keadaan ketakutan. Itu kenapa ada orang yang mau sakaratul maut tuh, ada cerita ya, ini saya tidak boleh sebut ininya. Pokoknya sekelompok itulah pokoknya. Itu kalau mau mati, orang-orang mereka itu, orang tuanya ke pamannya ke atau dimasukkan dalam kamar, dikunci dah. Itu kayak ayam mati, plak gitu. Itu malaikat. Antum nanti buka surah Al-Anfal 850. Di situ Allah ceritakan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan tidak beriman, itu matinya tuh dipukul. 850 coba buka. Walau taro id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Antum yang punya keluarga saudara kerja di kamar jenazah, atau pergi ke Sudarso, cari orang yang biasa ngurus jenazah, muslim ataupun non muslim, lihat pasti mukanya biru lebam, dan punggung, mohon maaf, dubur bagian belakang itu pasti juga biru. Itu pasti. Kalau matinya dalam keadaan kafir, matinya tidak dalam keadaan beriman, matinya tidak menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu pasti mukanya biru lebam dan bagian belakangnya. Ini ayatnya. Ini tadinya teman saya bertanya, dia kerja di kamar jenazah, dia nanya sama saya, bang, kenapa bang ya, kata dia, orang-orang yang mati dalam keadaan non Islam itu, kan saya kan ngurus di kamar jenazah, kata dia, muslim non muslim kan saya urus semua, kata dia. Kalau udah dari rumah sakit kan, kenapa ya, saya bilang, mereka punya satu kesamaan, muka dan punggung bagian belakang pasti. Itulah ayat Quran, saya bilang, saya tunjukkan 850, langsung terdiam dia. Bertahun-tahun saya kerja di kamar jenazah, tidak tahu jawabannya, baru ini ketemu jawabannya. Ini surat 8 ayat 50. Adbaro wujuhahum wa adbaro. Siapa yang baru tahu hari ini? Makanya dalam khutbah Jumat itu selalu disampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan ganti agamamu, akidahmu dengan mie instan. Jangan ganti imanmu, akidahmu hanya karena jilbab. Bilang sama suami, wahai suamiku, kami semua bisa menahan lapar. Ya kan? Kami bisa menahan lapar, tapi kami tidak bisa menahan panasnya api neraka. Baru tahu. Ayatnya baru turun ayaman. Oke. Surat 8 Al-Anfal ayat 50. Jadi kalau orang mati dalam keadaan kafir, idz yatawaffal ladzina kafaru. Antum kalau lihat kafir ini, ya kan? Banyak terjemahannya kan. Orang tidak bayar zakat itu juga termasuk musyrik. Makanya itu ketakutan sekali kalau tidak bayar zakat itu, ketakutan. Kemarin saya dengan temu sama beberapa pengusaha, saya kasih tahu, bayar zakat bang, udah bayar zakat belum antum? Jangan bangga sama bisnismu, buka cabang sekian tapi kau tak ngerti bayar zakat. Kasih tahu sama orang-orang itu semuanya, bayar zakat. Jadi ada namanya, kalau dalam dunia medis itu ada namanya biru lebam gitu, tapi itu karena pembuluh darah pecah semuanya. Nah setelah sekian jam itu akan biru lebam. Jadi memang masya Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayatnya masya Allah. Wujuhahum wa adbarahum. Dua, sini sama sini. Saya tidak mau lanjutkan karena ini di sosmed ya. Nanti kalau sudah saya matikan semua, saya kasih tahu sama antum. Jadi itu dipukul sama malaikat maut.
betul-betul dipukul ya. Yadribuna wujuhahum. Jadi kalaulah bayangan kata guru saya itu dipukul tuh karena ngapa kau tak beriman, ngapa kau tak beriman, ngapa kau hidup di dunia ini kau tak mau beriman. Udah berkali-kali datang ayat, datang panggilan azan, datang ini ngapa kau masih tak percaya. Nauzubillah min dzalik. Makanya ngeri sekali. Nah, orang ini ada yang terbelalak matanya kata Rasulullah kan. Ada yang berkeringat, ada yang teriak-teriak, marah-marah, ada nauzubillah. Maka kita mintakan dalam doa itu kan, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakaratul maut. Makanya saya pun doakan, ya Allah, Allah makhtim hayatana min hadhihi dunya bi husnul khatimah. Mudahkan nih saya, ya Allah, semoga Engkau wafatkan saya husnul khatimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Masukkan dalam doa Bang Kakak. Kita pasti mati, pasti lewat itu, pasti mengalami episode itu bukan mungkin, pasti melewati episode itu. Lalu bilang sama Allah, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah, mudah dan tidak menyusahkan orang lain. Jadi tidak usah harus opname. Saya pun udah bilang sama Bunda dah kalau ayah nengok-nengok dah tanda-tandanya udah mau meninggal, bawa ke masjid ya. Saya bilang tidak usah bawa ke tempat lain. Saya lebih ridho, saya bilang, mati di masjid. Saya bilang, bawa saya ke sini ya, saya bilang. Tinggal dimandikan kan, mandikan, sholatkan, udah beres. Saya pasti mati, pasti mati. Doa minta sama Allah. Jadi kalau yang hari ini ngerasa pintar, ngerasa kaya, ngerasa hebat, ngerasa terkenal, ngerasa istri pejabat, ya, ngerasa punya jabatan penting hari ini, mudah-mudahan cerita kematian ini bisa melembutkan hati kita semua. Untuk tadi saya bilang, ya kan, makan kepiting pakai gunting. We are nothing, Allah is everything. Ya. Itu kira-kira hari ini. Bagaimana kita mengusahakan supaya husnul khatimah? Maka jadilah orang baik dan berusaha untuk jadi orang baik. Berusaha terus jadi orang baik. Berusaha lagi terus. Sampai hari kita pun udah lupa juga bagaimana berbuat jahat. Teruslah berbuat baik sampai kita lupa bagaimana berbuat jahat. Gimana? Teruslah berbuat baik sampai kita lupa bagaimana caranya berbuat jahat. Semoga kita istiqomah dalam kebaikan. Allah didik juga otak kita, pikiran kita, dan Allah didik juga jempol kita supaya bisa nulis yang benar-benar. Kasih nasihat, saya lagi capek dengan rutinitas sebagai istri. Ya, banyak juga suami-suami yang capek jadi suami. Nengok istrinya yang capek kayak gitu tuh. Saya pun mau capek juga lah ngisi SMK gitu ya. Kita yang minta dihibur terus kan. Gimana kalau semuanya ngeluh capek gitu, ya kan? Terus tiba-tiba nanti Allah juga bilang, aku capek gak jadi Tuhan ngurus kita nih gitu. Kau berbuat untuk siapa? Kalau berbuat karena Allah, pasti kau akan terus berbuat. Capek itu kan karena berharapnya sama manusia. Apa? Orang capek itu berbuatnya pasti karena, saya berani jamin, pasti fix. Kalau berbuatnya karena manusia, pasti capek. Kan memang dunia ini tak ada istirahatnya. Tak punya cucu, dapat cucu. Udah dapat cucu, ngasuh cucu. Bila liburnya? Pengen saja punya cucu, pengen punya cucu. Oh belum punya. Begitu udah punya cucu, mak titip anak ya mak ya. Bes.
Ustadz, apakah itu jas 50.000? Ya, inilah jas 50.000. Penting sekali pertanyaan kakak nih, harus saya jawab. Inilah jas 50.000 yang saya beli 11 tahun yang lalu, 2012. Dah, bos ya. Ini mau diminta orang, dibeli orang, saya bilang enggak, ini biar saya ingatkan diri saya supaya saya terus bisa pakai, dan alhamdulillah masih muat di kano saya. Cukup, insya Allah masih cukup. Inilah dia jasnya. Alhamdulillah. Doakan semoga saya bisa tetap istiqomah ya, tetap istiqomah dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan apapun pelajaran hari ini, kita lompat-lompat hari ini, saya tidak tahu antum dapat apa. Doakan semoga apapun yang saya sampaikan ini juga bisa saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini juga bisa kita teladani, terutama tentang akhlak baginda Rasulullah SAW. Semoga kita bisa menjadi orang yang semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin taat. Kalau ada benih-benih sombong dalam diri kita, semoga Allah hancurkan kesombongan itu, Allah buang kesombongan itu, Allah buang semua sifat-sifat buruk dalam diri kita, Allah perbaiki keburukan kita dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah jadikan kita pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, menjadikan kita pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Al-Fatihah. Terima kasih banyak abang kakak. Titip doa buat saya, buat istri saya, buat anak-anak saya, buat kami sekeluarga. Tolong doakan semoga kami semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan hari ini saya akan safar. Doakan semoga safarnya dimudahkan Allah, dilancarkan Allah, menjadi safar yang diridhoi Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi. Saya pamit, minta doanya dari abang kakak semua. Tolong doakan. Kemana Yaman? Adalah nanti pokoknya saya kasih tahu. Pokoknya tolong doakan, tolong doakan, tolong doakan ya. Semua kita tidak capek ya, tidak capek berbuat. Maka kalau ada yang mengaku lelah, hayati lelah, itu biasanya berbuatnya karena manusia. Kalau antum berbuat karena manusia, tidak usah setahun, 1 jam ya udah capek ya. Tapi kalau berbuatnya karena Allah, tidak ada letih-letihnya, akan selalu bahagia, senang, disenangkan Allah, disenangkan Allah, insya Allah ya. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Doakan saya, doakan keluarga saya, doakan mama saya, ibu saya, doakan kami sekeluarga, doakan istri saya, doakan kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.